Kenapa, Bu? Kekuras juga ya energi kalau misalnya abis lihat sosmed orang-orang, padahal cuman buka sebentar, tapi isinya pencapaian semua. Yang lulus kerja lah, yang naik jabatan lah. Kok bisa ya orang-orang hidupnya lancar-lancar terus? Kak, Hmm. Kakak mah enak ya, udah dapat kerja. Gue lihat-lihat juga isi sosmed lu isinya pencapaian semua tuh. Mhm. Kayak hidup Kakak tuh udah keset gitu loh Kak, kayak Google Maps. Gue aja liatnya kayak gampang banget ngejalanin hidup Kakak. Enak kalau lihat di sosmed doang mah. Cuman ini kita nggak tahu prosesnya kayak gimana. Iya sih. Mhm. Tapi Kak, gue Hmm. penasaran deh. Hmm. Buat kayak lo sampai di titik sekarang, itu kira-kira gimana ya Kak prosesnya? Boleh kali bagi tipsnya dikit buat gue sebagai mahasiswa kayak sekarang. Kalau misalnya tips sedikit dari aku sih lebih ke melatih perseverance ya atau ketekunan. Lalu yang berikutnya itu adalah ada adaptability. Jadi kemampuan kita untuk beradaptasi dalam adaptasi dalam zaman ya tentunya ya. Lalu yang berikutnya, yang ketiga nih, kalian ini kalau misalnya mahasiswa gini kan pasti suka banget yang namanya brainstorming ya. Iya betul Nah banget. itu, jadi part of brainstorming itu kalian tuh harus dikencengin gitu. Jadi 3 part itu yang harus kita tuh konsisten gitu buat ngejalanin Betul, semuanya biar kita bisa betul. ada di titik sukses kayak kayak sekarang Ya ya. amin ya robbal alamin. Amin. Oke, halo Sobat Hits. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Semalam tidurnya nyenyak atau masih kepikiran dia yang katanya trauma tapi ternyata punya yang baru? Salah, maksudnya mikirin masa depan ya. Oke Sobat Hits, aku doain semoga semuanya mulai pelan-pelan tertata ya. Ya walaupun masih banyak tanda tanya nih Kak di kepala. Tapi nih Sobat Hits, biar Sobat Hits gak nebak-nebak sendiri, kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Kira-kira ada yang bisa nebak gak nih Sobat Hits? Tebak dong, tebak. Coba, ada yang bisa nebak? Ada yang bisa nebak? Bukan, Bisa bukan, jadi bukan. Ini bukan. adalah dia ini merupakan CEO of Office dan orang sukses nih teman-teman, yaitu Kak Dava. Hai. Oke Sobat Hits, tapi jangan lupa siapin cemilan karena kita bakal ngobrol langsung nih teman-teman sama Kak Dava sama orang sukses. Jadi teman-teman pokoknya siapin cemilannya. Jadi kita langsung aja perkenalan nih sama Kak Dava ya teman-teman. Oke, halo Kak Dava. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Dava hari ini? Alhamdulillah ya, pusing ya sebenarnya. Alhamdulillah Pasti ya kita pusing pusing. ya, pusing. Mm-mm. Tapi boleh dong Kak Dava disapa nih Sobat Hitsnya, disapa dengan tampan dan sukses Oh, nih. bilang tadi Sobat Hits ya? Iya, Sobat Hits. Hai Sobat Hits. Biar gak overthinking Hai. Oke, kasih pesan-pesan buat Sobat Hits yang di rumah Kak, biar gak overthinking malam-malam mikirin dia yang udah tahu gak ngasih kepastian. Ya, iyalah. Ya, jangan inilah Iya. overthinking tuh Iya. agak nggak penting gitu ya. Mungkin kalian kebanyakan ini kali Betul. kebanyakan standar TikTok kali Iya, ya. standar TikTok sih Kak Jadi sekarang, overthinking gitu ya. jujur. Tapi nih Kak, Ya. sebelum ngobrol lebih jauh, aku bener-bener penasaran banget dan jujur aku pas waktu first impression sama Kak Dava ini amazed banget ya teman-teman, jujur. Gitu. Amazed banget. Jadi gimana sih Kak perjalanan karir Kakak sampai bisa di titik sukses sampai sekarang? Oke, balik lagi ya. Kalau misalnya kategorial sukses yang dibilang itu kan masing-masing orang kan punya beda-beda ya, successful seperti apa. Cuman aku menganggap diri aku ini belum sepenuhnya sukses nih. Betul. Tapi ya aku selalu memotivasi diriku tuh ya gimana caranya lu tuh harus sukses gitu kan ya. Belum ya. Kadang kan kalau misalnya sebagai manusia ini kan gak ada puasnya kan ya. Iya, Pengen betul. lebih, pengen lebih, pengen terus. lebih, pengen lebih terus itu. Cuman ya sampai di titik ini pun percaya nggak percaya ya. Ini ya kita kaitkan sama kerjaan ya. Di titik aku kerjaan sampai sekarang pun kamu bisa bayangin nggak? Aku dapat kerja nggak pernah pakai CV. Demi apa? Beneran.
Gak pernah pakai CV? Aku nggak pernah pakai CV sama sekali. Dia sih gak pernah pakai CV. Ini gak salah teman-teman. Karena Langsung kita gini loh, karena menurut aku ya bener CV itu ya penting gitu loh untuk dibuat. penting, Cuman kalau yes. misalnya CV nggak ada isinya ngapain? Betul banget Iya sih. nggak? Nah, ketika aku merambah ke dunia kerja, apalagi aku saat masih kuliah, semua hal aku coba ini. Hmm. Kerjaan pertama yang aku jalani adalah barista. Wow, barista. Tapi jujur sih Barista. Kak, aku juga sempat pengen kayak apa jadi barista dulu ya gitu buat Aku magang gitu. barista. Nah, di sisi lain setelah itu selesai dan kebesokan harinya, aku sering mendapatkan tawaran jadi LO, liaison officer, IO segala macam gitu-gitu kan ya. Itu lumayan loh dibayarnya kayak 250.000, Iya 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 120.000 sih ya Kak. gak? Tapi ada banyak juga sih Nah, peluang-peluang sekarang itu. kayak Jadi gitu. experience-nya lebih dari situ dan aku dapatnya dari mana? Aku dapatnya itu dari relasi dan koneksi aku itu. Relasi dan koneksi itu tuh sangat penting ya, apalagi dulu aku kan ngampus di LSPR ya. Aku dulu ngampus di sana dan aku kebetulan yang aku incer pertama itu adalah koneksi, Betul. yang kedua itu baru pendidikannya. Hmm. Karena aku menganggap koneksi itu jauh lebih penting gitu loh. Karena apa? Ketika kita punya koneksi dan kita punya Tidak punya pendidikan betul juga, betul. itu adalah salah satu dua combo yang hebat gitu. Nah, setelah dari itu, makanya aku dapat tawaran yang seperti itu tuh dari teman aku juga. Preferensi dari teman Kak Dava yang buat Iya. kerjaan itu Iya yang gitu. bantu. Nah, jadi gitulah maksudnya kalian harus bisa membangun value, kalian harus bisa membangun kredibilitas tuh dari awal. Dan yang paling penting adalah personal branding. Nah, Itu sih ya. yang paling Jadi personal penting. branding itu harus tetap dibangun ya sama teman-teman. Betul betul sih. Dan Betul. apalagi ibaratnya isi kontennya itu benar-benar sesuai dengan target marketnya itu seperti apa. Betul betul betul. Jadi Iya nggak? memang kita harus mengetahui dulu dong audiens kita ini tuh mau seperti apa dan konten kita mau jadi seperti Betul, apa. betul. Betul. Jadi ya tips untuk dari aku kalau misalnya mau sukses atau apa ya lebih ke perseverance-nya aja sih, ketekunannya aja Iya. sih. Oke. Dan yang berikut yang gua bangun adalah kekhasan, ciri khas Ciri terhadap khas terhadap diri gua tuh apa gitu betul kan betul ya. betul. Lalu yang berikutnya adalah relevansi juga. Gua mau bahas mengenai konten apa nih gitu kan. Gua kan memang bahasnya kan kalau di TikTok itu kan tentang office life ya. Iya, office Ya life. tentang korporat atau segala macam gitu-gitu kan ya. Jadi semua hal itu memang bergantung pada personal branding dalam diri lu gitu. Tapi Kak, ngomong-ngomong soal personal branding kan, Mhm. tadi juga sempat disinggung ya dari Ya. awal, Mhm. yang kita lihat di sosial media kan kita pasti ngelihat orang-orang udah punya tujuannya masing-masing gitu, Ya. orang-orang udah menemukan, apa ya namanya, cita-citanya masing-masing gitu, sudah Mhm. terarah lah, mereka sudah punya tempatnya masing-masing, Mhm. bahkan gua pun sempat mikir kayak, "Kok gua masih stuck Mhm. di sini?" gitu, "Kok gua masih Mhm. kayak gini-gini aja?" Jadi menurut Kakak Oke. sendiri, sebenarnya media sosial ini tuh menolong kita atau malah sebaliknya, atau malah bisa bikin kita insecure gitu, gara-gara, Oke. ya sosial media itu sendiri, terutama di hal Oke oke karir oke ya, Kak? oke. Sebenarnya kalian semua ini jangan terlalu overthinking lah sama sosial media itu menurut gua agak sampah ya. Sampahnya itu kenapa? Karena itu membuat pola pikir kita tuh jadi berbeda gitu loh. Yang ketika kita sudah punya tujuan, setelah kita lihat apa yang ada di TikTok, di Instagram, konten-kontennya kayak gini, habis itu kita overthinking gitu. Sebenarnya tuh setiap orang tuh punya layer fondasinya masing-masing. Betul betul Ada sih, Kak. layer kesuksesannya masing-masing. Kan lu kan masih di tahap sekarang, lu masih semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, Iya lu sih, udah iya iya. overthinking kayak itu ada orang beli BMW, ada orang beli rumah. Umur 20 tahun Ya karena udah bapaknya kaya gitu loh. Karena bapaknya kaya, lu nggak jadi mau usah ya pewaris, itu iya bukan pewaris gitu perintis. loh. Allah itu kan ibaratnya memposisikan atau enggak memberikan kita tuh di saat kita mampu. Betul 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 Allah betul. itu memberikan di saat kita mampu. Jadi kalau misalnya emang belum mampu ya berarti mau dimampukan Allah aja. Betul betul. Ya caranya kayak gimana? Ya lu dulu tekun aja gitu loh. Ya kita Tekun. berusaha dulu Iya gitu. berusaha dulu. Jadi menurut gue tuh nggak usah overthinking nggak jelas karena apa ya? Karena nanti aja dulu. Mendingan lu jalanin dulu aja. Mhm. Jangan sampai lu ruwet atau apa gitu sih. Iya sih, benar sih, Kak. Jadi memang kuncinya adalah ya sobat hits kita jangan overthinking karena di usia kita Mhm. yang sekarang itu
waktunya untuk explore gitu, banyak-banyak Mhm. explore, banyak-banyak berusaha, banyak-banyak tekunin apa yang kita suka gitu. Tapi ya Kak, Betul. sesuai pengalaman aku sendiri nih Kak, Mhm. sekarang kan peluang kerja nggak cuma dari satu sumber gitu. Jadi Iya benar-benar iya. banyak banget kan pastinya dari manapun dan Mhm. kapanpun itu sebenarnya kan. Iya. Tapi menurut Kakak, gimana sih caranya biar kita ini tuh bisa, survive gitu? Dan Oke. menurut Kakak skill apa yang paling penting tapi masih diremehin gitu Kak? Sama Oke. mahasiswa di kalangan aku ya Kak, Oke. terutama. Menurut aku, kita bicara skill itu, kita harus pick your heart. Mmm. Kita harus pilih yang susah apa yang kita lakuin. Oh, Per pilih yang susah Pilih yang yang susah kita lakuin. apa yang Oke. kita lakuin tuh apa? Networking. Emang lu Mmm, kenalan sama orang gampang? betul. Ibaratnya lu aja kenalan pasti malu-malu kan? Iya, betul Pasti betul malu-malu kan? betul sih. Itu susah, tapi Itu susah. lakuin gitu loh. Cobain gitu loh. Cobain. Jadi Jadi kayak kalau ada cobaan, ya cobain. dicobain gitu loh. Jadi jangan sampai apa, karena gini loh, di saat sampai di saat sampai titik gue sekarang ini, gue bisa melakukan apapun yang gue bisa, itu karena gue cobain gitu loh. Oke oke. Gue bisa jadi ibaratnya narasumber, gue bisa jadi pembicara, di kala itu gue nyobain gitu loh. First client, gue kan content creator enthusiast ya, jadi Iya, waktu oke. itu pernah diundang. Oh, pernah Pernah diundang. diundang jadi pembicara, sosmed gitu kan ya. Oh, pembicara Dan sosmed. klien yang, apa namanya, yang klien yang gue dapet waktu itu BCA. Langsung gede kan, BCA langsung 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 gede BCA. banget sih jujur. Gue takut, tapi pikiran gue harus cobain. Kalau misalnya gue Betul nggak betul betul cobain, betul. gue kehilangan kesempatan itu. Benar 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 Dan benar. kesempatan itu adalah peluang. Betul, Ya makanya harus peluang. dicobain gitu. Jadi ya udah jangan banyakan ngeluh aja gitu kan ya. Jadi kuncinya emang Iya, kalau misalnya ada cobaan, ya ya kita dicobain cobain, Sobat gitu. Hits. Jadi kalau misalnya memang nanti ada hal-hal yang susah, ya kita coba Coba dulu gitu, jangan coba. langsung tiba-tiba overthinking dan lain sebagainya. Tapi nih Kak, pertanyaan terakhir ya, Mhm. sebelum kita ke part yang seru-seru nih Sobat Hits. Wow, gak kerasa ya, tapi Kak, boleh kali ya Kak Mhm. Dava kasih pesan, mungkin ini relate juga buat Sobat Hits yang Mhm. sekarang udah ngerasa tertinggal gitu, kira-kira apa satu langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang? Oke, jujur dengan kita sendiri. Pertama tuh itu, jangan pernah menutupi kebohongan-bohongan yang sudah apa yang pernah kita lakukan, apalagi Oke. kebohongan di sosmed ya. Di Oke. sosmed itu bener-bener jadi diri kita sendiri aja. Apalagi Oke. lu bangun personal branding, apapun itu lu harus jadi diri lu sendiri, Oke. ya. Jadi jangan sampai, lu itu ya di sosmed kan emang penuh gimmick gitu kan ya. Nah itu Betul, loh banyak maksudnya, banget gimmick-nya. itu loh kreator-kreator yang kadang penuh gimmick itu sebenarnya tidak sesuai dengan dirinya, dan akhirnya kita kalau bisa kita lihat kayak, "Oh ini kok nggak sesuai Ternyata dengan sama realitanya kayak gini realitanya gitu. kayak gini," Oke gitu oke kan. oke. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya adalah lu coba upgrading diri deh. Lu Oke. jangan sampai lu nggak upgrading diri sama diri lu sendiri gitu loh. Itu Sobat Kalian Hits. kan kerja di lingkungan komunikasi ya, Oke. apalagi sekarang di kuliah di lingkungan komunikasi. Betul. Anak komunikasi itu nggak boleh introvert, Gak boleh introvert Sobat nggak boleh. Hits, didengerin ya, dipahami. Ya, kalian tuh Oke. harus bisa punya skill yang di Mhm. luar nalar, Betul betul betul. bener-bener harus di luar nalar. Kenapa? Ya karena itu nanti skill yang bakal bener-bener lu bakal kepake. Setuju sih, Setuju gak? setuju. Ya, ya, Setuju banget. setuju ya. Harus gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus upgrade, be yourself, Ya, dan anak komunikasi gak boleh introvert Sobat Hits. betul. Oke. Itu. Oke Sobat Hits, sekarang bincang-bincangnya sudah selesai Kak Dapa, tapi ternyata rasanya masih ada maksudnya itu Sobat Hits, ya maksudnya Masih ada masih waktu. ada keseruan selanjutnya. Oke, sekarang Sobat Hits boleh nih di-refill dulu makanannya, atau kalau misalnya masih kurang boleh cari pasangan ininya nontonnya. Aduh ya langsung Dosa-dosa pacaran, aja. Dosa ya? Iya gak boleh teman-teman. Tadi siapa sih yang galau-galau terus? Oke, ini dia Sobat Hits, jeng jeng jeng, red flag or green flag. Jadi tenang dulu. Jadi aku mau ngejelasin teknisnya nih Kak. Jadi Boleh. kalau misalnya nanti aku kan bakalan ngasih nih beberapa pertanyaan. Mhm. Nah kalau misalnya menurut Kak Dava ini shalala,
alias Mmm. oke nih, ini kayaknya relate nih, ini bener nih, setuju banget. Nah, Ya. kenapa bisa angkat bendera yang Mhm mhm. ijo? Mhm mhm. Nah, kalau misalnya bendera yang kuning ini kalau Mmm. misalnya Kak merasa syududu, Oke. syudududu, nah itu kenapa bisa angkat bendera warna merah Oke. gitu, atau kurang setuju lah. Ini langsung aja ya Sobat Hits ke pertanyaan yang pertama. Oke. Red flag or green flag? FOMO pengen cepet dapet sukses, FOMO pengen cepet sukses gara-gara sosial media. Red flag. Ini Red lebih ke black flag. flag malah ya. Black Iya. flag ya teman-teman. Jangan Iya dong. jangan. Jangan mau Kenapa instan tuh Kak? dong. Kenapa menurut Kak Dava red flag? Ya, karena red flag-nya itu tidak sesuai dengan kemampuan diri, tapi kemampuan orang Oke, bener. Balik lagi lain. ya Iya. Kak. Kan tadi juga kata Kakak harus be Be yourself. yourself. Betul, betul, Gitu. betul, betul. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Red flag or green flag? Mmm. Ngerasa ketinggalan karena teman kita udah pada kerja. Green flag. Green flag. Oh, berarti itu green flag, Kak? Green flag dong. Green Karena flag. menurut aku dulu pas di kuliah, ketika teman-teman aku udah kerja, malah itu salah satu hal yang aku harus lakukan ya gimana caranya gue dapat kerja. Aku Oh, malah oke, berpikir oke, seperti itu, oke, karena itu salah oke. satu green flag yang ada di lingkungan kuliah aku. Satu kelas loh, bayangin satu kelas tuh kerja Satu kelas? semua. Demi apa satu Iya, karena kelas? mereka tuh ambisius semua. Mereka Satu itu kelas Sobat Hits. ya menurut gue IPK kita oke lah 3,3, Oke 3,5, lah, jadi 3,3, nggak terlalu 3,5. gede, cuman kita networking kita boleh diadu lah. Jadi emang sebenarnya tergantung ke perspektif kita sendiri ya. Kalau misalnya Betul. kita memandangnya, lah kita tuh maksudnya bukan iri atau bukan kayak gimana-gimana, tapi justru Mhm. kita harus termotivasi Betul, gitu. Nah, betul. nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Mhm. Red flag or green flag menjadikan pencapaian orang lain ini sebagai motivasi bukan perbandingan? Itu green flag juga Green sih, flag green flag juga. juga. Oke, berarti shalala ya, Kak? Shalala. Shalala, shalala. Ya karena ini bagus ya, maksudnya pencapaian orang lain ini mungkin beberapa aja gitu, tapi jangan Oke. semuanya. Jadi Iya. lebih ngukur kapasitas diri juga sih. Jadi bukannya bukan dijadiin perbandingan, tapi jadiin motivasi, it's okay. Oke. Heeh. Jadi memang pencapaian orang lain itu justru harus kita jadikan motivasi Sobat Hits, bukan Betul, malah iri ya, Kak. betul. Oke, next ya. Tapi ini Sobat Hits jangan lupa refill Sobat Hits cemilannya. Terus ini kita kayaknya ini juga cemilannya. Heeh, nggak usah, Buat nggak kita, aman, beli aman. sendiri ya, beli sendiri katanya, Kak. Oke, lanjut. Red flag or green flag? LDR tapi komunikasi gak lancar. Ini red flag lah ya. Ini red flag lah ya. Ini kayaknya salah ya pertanyaannya, aduh kan. Hah? Jadi aduh. Oh, Iya LDR. salah, LDR tapi komunikasi gak lancar. Tapi ini ada hubungan sama kerjaan loh. Ini kalau misalnya LDR komunikasi gak lancar, kalau misalnya udah hubungan suami istri, lu bisa cerai, kalau enggak lu putus gitu. Beneran. Jujur ya. Ini oh iya. Ibu yang gitu. Oh, Mbak gitu, Mbak. Lanjut aja ya, ini ke pertanyaan yang lebih bener ya. Maaf Iya. ya Sobat Hits semuanya. Red flag or green flag, percaya bahwa setiap orang itu punya timelinenya masing-masing. Iya. Itu Shalala. Shalala. Jadi itu sudah green forest sih. Hah? Green forest Iya baru bukan kopi ya? green flag dong, tapi green forest kayak banyak gitu green forest gitu. Enggak. Garing. Sumpah gue gak masuk jokes ini. Garing. Gue gak masuk jokes ini. Kalau misalnya punya timeline masing-masing itu benar ya. Karena ya setiap orang kan harus mengukur semuanya. Semua orang juga punya targetnya masing-masing juga. Jadi ya nggak ada masalah sih. Setiap orang juga punya timeline masing-masing. Benar. Itu wajib sih. Oke, jadi berarti shalala, Kak. Shalala. Iya, shalala Sobat Hits. Shalala. Jadi kita harus percaya bahwa kita ini punya timelinenya masing-masing. Kamu punya timeline nggak? Punya. Oke, jadi banyak banget sih tadi pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil ya Sobat Hits. Jadi berarti benar banget kalau misalnya kita ini punya timelinenya masing-masing. Betul. Kita lagi gak dikejar sama siapa-siapa, kita nggak lagi lomba sama siapa-siapa Sobat Hits. Betul. Dan pertanyaan tadi merupakan penutup kita hari ini. Udah selesai? Iya. Udah selesai. Ya Allah, cepet banget. Ya, sedih Sobat Hits.
Oke, Sobat Hits, itu dia keseruan perbincangan kita, Ya. perbincangan ringan kita hari ini, Oke. dan ya sedikit show game kita hari ini. Terima kasih banyak Kak Dava Sama-sama. yang sudah sharing pengalamannya buat kita semua ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan menjadikan motivasi untuk kita semua. Amin. Ingat kita semua punya timelinenya masing-masing ya teman-teman. Amin. Oke, aku Ning Naswatri Andari pamit undur diri, sampai jumpa di episode yang Karnar selanjutnya, karena kita bakal seru-seruan lagi tentunya, tapi bakal ada surprise yang lebih wow. Jadi pastiin jangan kemana-mana, stay tune di program Young Karnar di kanal YouTube DNK TV. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Young Karnar, tempat kumpulnya sahabat hits. Bye.